Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Septian. Untuk menunjang mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan mengulas film yang berjudul Ngari-Ngari Sedap. Film ini bergenre komedi dan drama. Rilis pada tanggal 2 Juni 2022, disutradarai oleh Benedion Rajaguguk, diproduseri oleh Dipa Andika, diproduksi oleh Imaginary dan Visionary Film Fund. Film ini berdurasi 114 menit dengan pemain Arswendi Baningsuara Nasution sebagai Pak Domu, Tika Panggabean sebagai Mak Domu, Boris Bokir sebagai Domu Purba, Gita Bebita Putar-Putar sebagai Sarma E Purba, Lolok sebagai KB Purba, Indra Jegel sebagai Sahat Purba, dan Rita Motomona sebagai Opu Domu. Orientasi film Ngari-Ngari Sedap. Film Ngari-Ngari Sedap mengisahkan sebuah keluarga Batak dengan 4 orang anak yang 3 diantaranya kini tengah sukses di perantauan. Namun, di balik kesuksesannya, ada orang tua yang sangat rindu dan menginginkan ketiganya untuk pulang kampung. Hasilnya, sang orang tua pun berpura-pura akan bercerai agar ketiga anaknya yang merantau tersebut mau pulang kampung ke kampung halaman. Tafsiran film Ngari-Ngari Sedap. Pak Domu dan Mak Domu merupakan orang tua dari 4 orang anak, yaitu Sarma, Domu, Gabe, dan Sahat. Sarma tinggal bersama orang tuanya, sementara yang lain tinggal di luar kota. Karena rindu dan menjelang sebuah acara adat Batak, kedua orang tua ingin anak-anaknya pulang. Namun terhalang dilema dengan ayahnya, yaitu Pak Domu. Domu ingin menikahi seorang wanita Sunda, namun dilarang Pak Domu karena menganggap orang lain tidak bisa mengerti adat Batak. Gabe adalah seorang pelawak meskipun dikuliahkan Pak Domu ke jurusan hukum. Sahat tinggal di Yogyakarta dengan seseorang bernama Pak Pomo usai kuliah dan tidak ingin kembali. Pak Domu dan Mak Domu pun memutuskan untuk berpura-pura ingin bercerai. Mereka pun langsung pulang, namun hanya akan tinggal sementara. Setelah diskusi saat makan malam tidak menuai titik ujung, anak-anak mengajak orang tuanya menaiki Bukit Holbung dan curhat tanpa dilihati satu sama lain. Pak Domu meminta agar ia dibela sebab ialah yang menafkahi keluarga, ialah yang telah membuat anak-anaknya sukses. Dan Mak Domu mengatakan bahwa suaminya membuatnya lelah. Ibu Pak Domu mengatakan pada cucu-cucunya bahwa ia tahu segalanya dan menyuruh agar mereka tinggal sampai acara syukuran selesai. Sehari setelah acara tersebut selesai, Mak Domu harus istirahat karena demam. Pak Domu memarahi Domu, Gabe, Sahat karena tidak mengikuti kemauannya. Anak-anak sepakat bahwa jika masih tidak ada ujung, mereka akan pulang ke tempatnya masing-masing ke tanah perantauan. Pak Domu lalu memulai argumen yang membuat semuanya termasuk Mak Domu marah karena keegoisan Pak Domu sendiri. Mak Domu pun membocorkan rahasia bahwa skenario perceraian itu palsu dan bahwa Sarma telah mengetahui ini. Sarma mengatakan ia merasa tertekan harus selalu mengikuti perintah orang tua. Mak Domu mengatakan ia benar-benar ingin bercerai. Ia pun pergi ke rumah ibunya, sementara anak-anak pulang kecuali Sahat karena perintah neneknya. Pak Domu curhat pada ibunya bahwa ia cuma mengikuti cara ayahnya. Ibunya mengatakan bahwa tiap keluarga itu berbeda-beda dan cara memimpinnya juga harus berbeda. Pak Domu lalu menemui anak-anaknya dan belajar berbagai hal. Bahwa calon istri Domu ternyata bisa belajar adat Batak. Kolega-kolega Gabe adalah orang-orang yang pengertian dan Pak Pomo mengatakan bahwa Sahat orang yang terhormat di desanya. Pak Domu pun membawa semuanya pulang mengingat perintah Mak Domu. Mereka sekeluarga pun berjamu bersama. Evaluasi film Ngari-Ngari Sedap. Kelebihannya, film Ngari-Ngari Sedap memiliki unsur budaya Batak yang sangat kental. Terdapat beberapa penyisipan istilah berbahasa Batak. Aktor-aktornya juga pun yang berperan itu merupakan keturunan suku asli Batak sehingga logatnya terasa alami dan natural. Visualisasi penggambaran setiap karakter dapat diacungi jempol. Pengambilan gambarnya juga sangat bagus. Banyak scene yang menunjukkan keindahan alam Indonesia, khususnya Danau Toba. Dari musiknya juga dapat memainkan perasaan hati dan emosi. Film ini bisa membuat saya tertawa hingga terharu. Kekurangan film ini, sayangnya pembawaan emosi sempat dirasa kurang. Saat Sarma yang ternyata telah mengetahui semua kebohongan yang dilakukan Pak Domu dan Mak Domu sedari awal, hingga membuat Domu, Gabe, dan Sahat itu merasa terhianati. Adegan tersebut terlihat
kurang emosional dan terkesan memaksa. Intonasi suara saat sedih juga terasa seperti adegan sinetron. Rangkuman film Ngeri-Ngeri Sedap. Film ini memiliki banyak pesan moral di dalamnya. Ada beberapa pesan moral yang saya tangkap dari Ngeri-Ngeri Sedap seperti pentingnya komunikasi dalam keluarga, serta mendengar dan memahami satu sama lain. Kita semua tahu bahwa orang tua itu berkewajiban membesarkan anak-anaknya. Namun anak-anak juga memiliki hak untuk hidup dan menentukan jalannya sendiri-sendiri. Ketika mereka tentunya sudah dewasa. Seperti yang dikatakan Opung Domu dalam film, kalau anakmu jadi pintar, jago berpikir, jangan kau marahi. Kalau anakmu berkembang, orang tua pun harus berkembang. Jadi orang tua itu tidak ada tamatnya, harus terus belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya ulas. Terima kasih. Kalau kau ikuti usahaku, pasti berhasil kan? Kau memang paling berhasil di dunia. Danau Toba ada pun karena kau kan?